selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Halo. Hari ini, halo semuanya. Shalom. Nah, adik-adik, hari ini kita mengucap syukur ya kepada Allah karena kita pagi ini bisa bangun dan bisa menikmati pagi yang sangat sejuk hari ini ya adik-adik. Dan hari ini adik-adik di hari Jumat itu, Jumat ini khusus adik-adik. Kenapa? Karena orang umat Kristen di seluruh dunia hari ini itu memperingati hari Jumat Agung. Nah, adik-adik, Jumat Agung itu apa ya, Kak? Nah, adik-adik, Jumat Agung itu adalah hari di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, adik-adik. Dan kematian Tuhan Yesus itu membawa hidup yang baru bagi kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan memberikan kebebasan juga buat kita, anak-anaknya, buat kakak, buat adik-adik semuanya, atas dosa dan hukuman maut, adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur kita, anak-anak Tuhan Yesus, hari ini kita beribadah untuk memperingati hari Jumat Agung. Kita beribadah untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya, adik-adik. Nah, walaupun kita beribadah adik-adik di dalam Zoom meeting ini, yang kita lakukan hari ini, itu tidak mengurangi makna ibadah kita adik-adik. Nah, asal hati kita dan fokus kita, pikiran kita tertuju kepada Allah. Nah, adik-adik selama beribadah nanti, kita harus sungguh menghormati Allah ya. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Tri ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Adik-adik duduk semua dengan tenang ya. Dan akan dipimpin doa kita oleh Kak Dita. Oke, semuanya di dalam keadaan siap untuk siap berdoa. Ya. Kita sama-sama lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami anak-anak-Mu ya Tuhan, berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah ya Tuhan. Tetapi hari ini adalah Jumat yang berbeda. Kami beribadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah berkorban hidup untuk kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga dosa-dosa kami bisa ditebus ya Tuhan. Tuhan, kiranya sekarang Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami. Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap kami-kami di dalam hati dan pikiran kami. Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan segera mendengarkan cerita Alkitab dari Kak Tri. Tri, dipersilakan. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita dengar firman Tuhan ya, kita mau nyanyi satu lagu dulu yang tadi kita pelajari ya, karena hari ini hari Jumat Agung ya. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya.
Ya, adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan mendengar dengan sungguh-sungguh secara khusus firman Tuhan mengenai Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yang sangat memberikan kami arti yang besar mengenai kasih Allah kepada manusia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, pikiran kami tertuju hanya kepada firman Tuhan, sehingga kami betul-betul mengerti apa arti Jumat Agung bagi kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kakak akan share dulu ya untuk firman Tuhan. Jadi tunggu sebentar. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, seringkali kita mendengar atau hari ini kita mendengar Jumat Agung ya adik-adik. Nah, Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, pasti memasuki hari Jumat Agung adik-adik, kita selalu ingin bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, bahwa Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan dengan mati di kayu salib demi dosa kita, demi kita. Dan hari ini kita belajar sebenarnya apa itu Jumat Agung, supaya adik-adik dari kecil betul-betul mengerti mengapa dikatakan Jumat Agung, kematian yang agung ya. Jumat Agung. Nah, itu luar biasa kata itu ya. Ada kematian yang agung di sana. Kematian agung yang bagaimana? Nah, mari adik-adik dengarkan baik-baik. Nah, Alkitabnya di dalam Matius pasal yang ke-27 ya. Nah, kakak di situ ya. Matius 27 ya. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan ya gambar yang ada di layar ya. Nah, bertahun-tahun sebelum Tuhan Yesus datang ya, Allah telah berbicara melalui Nabi Yesaya ya, bahwa Ia berkata ada juru selamat yang akan datang sebagai anak kecil. Dan ini mengapa Yesaya katakan, karena kita ingat pada saat penciptaan manusia, kemudian cerita Adam dan Hawa masuk ke dalam masuk dosa ya.
jatuh ke dalam dosa ya, manusia itu dari hatinya yang suci, yang baik, yang diciptakan oleh Tuhan, karena manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Tuhan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka hati mereka menjadi berdosa, ya, dan mereka mati secara rohani karena di dalam Kejadian dikatakan, ketika kamu memakan buah itu, maka hari itu juga kamu akan mati, ya. Nah, sebenarnya mati di sini adalah mati secara rohani, terputus hubungan dengan Allah, ya. Kemudian dari Taman Eden mereka diusir, ya, karena Taman Eden adalah tempat yang kudus, ya, tempat Allah. Tetapi tidak boleh lagi Adam dan Hawa tinggal di sana karena hati mereka sudah berdosa, ya. Nah, itu awalnya mengapa Allah menjanjikan juru selamat, ya, karena pada prinsipnya manusia itu sudah mati secara rohani dan mendapatkan hukuman maut, ya, atau masuk ke dalam neraka seperti dalam Roma 3 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan dosa itu adalah hukumannya adalah maut. Nah, maka adik-adik perhatikan, ya. Adik-adik perhatikan bahwa dari kita kecil, dari kita dilahirkan oleh mama, ya, hati kita itu sudah ada dosa, ya, karena kita ada dosa yang kita bawa dari pelanggaran Adam dan Hawa. Jadi seluruh kehidupan kita itu cenderung melakukan dosa itu dari kecil. Kakak, kok bisa ya bayi berbuat dosa? Iya, karena dia sedang bayi, ya adik-adik, jadi belum bisa melakukan apa-apa, dia masih bisa mau mamam saja, mau dodot saja. Tetapi ketika dia semakin besar, adik-adik perhatikan, semakin dia besar, umur 1 tahun, 2 tahun, nah 3 tahun sudah mulai dia bisa bicara, 4 tahun, nah dia sudah mulai nakal. Nakalnya apa? Nakalnya kecil, bohong misalnya. Ade, siapa yang tumpahin air? Siapa yang pecahkan gelas? Dia takut karena dia memecahkan gelas, tapi dia langsung lari, sembunyi. Dia tidak mau mengakui. Ya, dia tidak mau mengakui, dia lari, dia sembunyi karena dia berbuat dosa atau melakukan hal yang salah. Dia pecahkan gelas misalnya, jatuh ke lantai. Waktu mama dengar, siapa deh yang jatuhin? Dia langsung lari. Nah, dia tidak mau mengakui dosanya karena dia takut. Atau ada juga waktu misalnya TK. Kita masuk TK misalnya sudah bisa bergaul dengan ibu guru, ya. Kita bisa melawan bu guru. Ayo anak-anak, nggak boleh ribut. Anak-anak tetap ribut, ya. Atau misalnya ketika dikasih uang jajan, ya, uang jajannya diambil dari mama dan papa dipaksa-paksa. Atau ketika mama papa suruh sekolah minggu, enggak mau sekolah minggu karena film ini bagus, aku lagi main game. Nah, jadi dari kecil semakin besar kecenderungan manusia itu berbuat dosa, ya, selalu melakukan hal yang tidak baik, ya. Nah, disitulah membuktikan bahwa dari kita kecil kita itu sudah berdosa. Nah, lalu Nabi Yesaya dan Nabi Mika di kitab Perjanjian Lama, ya adik-adik, menceritakan bahwa karena manusia sudah berbuat dosa, maka manusia itu sebenarnya
harus mati. Tetapi Allah penuh kasih, dia menjanjikan juru selamat. Lalu lahirlah Tuhan Yesus ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus lahir, itu adalah bukti Allah menggenapi janjinya. Janjinya apa ya? Janjinya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai bayi nanti yang akan besar dengan tujuan bahwa Tuhan Yesus memang harus mengorbankan dirinya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Ia menerima hukuman yang harusnya kita terima. Hukumannya tadi apa kalau berdosa? Hukumannya adalah maut. Hukumannya adalah mati. Nah, adik-adik, itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Kalau seperti kita merayakan Natal itu ya, bayi Yesus ini datang ke dunia dengan satu tujuan, yaitu diperintahkan Allah, ya diserahkan Allah untuk mati di kayu salib menggantikan dosa. Nah, adik-adik, mari perhatikan ya. Setelah Yesus tumbuh besar, dia menghabiskan waktunya selama 3 tahun untuk mengajar dan menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat ya. Karena sebenarnya bayi itu yang sudah besar itu adalah Yesus adalah anak Allah. Bahkan dia menyembuhkan orang sakit, kemudian juga membangkitkan orang yang mati. Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah benar-benar anak Allah. Dan kepada murid-muridnya, ya pengikut-pengikutnya, Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan mereka harus percaya kepadanya untuk beroleh hidup yang kekal, sebab manusia itu adalah manusia yang berdosa. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kecuali ada pengganti orang yang mati bagi manusia itu ya. Nah, adik-adik, ketika waktunya tiba, waktu yang ditentukan oleh Allah ya, maka Yesus ini pun harus menjalankan misi awalnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia harus mati di kayu salib ya. Nah, lalu dengan sangat gentar sekali ya, Yesus pun menerima itu. Dia pun ketika waktunya tiba ya, dia sangat gentar sekali ya. Dia tahu bahwa dia akan mengalami kematian atau kesakitan yang tak tertahankan ya ketika dia akan dipaku di kayu salib. Nah, lebih parah lagi sebenarnya dia adalah anak Allah tetapi akan dipisahkan dari Allah yang adalah Bapanya yang di sorga ketika ia dipaku di kayu salib untuk kita, untuk dosa kita. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Yesus pada saat itu? Yesus berdoa ya, berdoa untuk meminta kekuatan dari Allah supaya mampu untuk menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan ya. Nah, dia berdoa supaya Allah menolong dia. Nah, adik-adik, ketika di Taman Getsemani ya, Tuhan Yesus berdoa, kan dia berdoa bersama dengan murid-muridnya pada saat itu, dan memang pada saat itulah Yesus tahu tiba saatnya. Nah, disitulah ada serdadu datang ya. Serdadu ini adalah pasukan-pasukan dari bait Allah. Ya, mereka diperintahkan untuk menangkap Yesus. Mereka membawa senjata ya. Nah, Yesus ya yang adalah berkuasa, sebenarnya Yesus bisa saja melarikan diri ya atau tidak mengaku ya bahwa dia adalah Yesus, atau dia bisa saja ya meminta
Allah Bapa di surga untuk mengirimkan malaikat-malaikat ya untuk menyelamatkan dia. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus membiarkan para serdadu ini menangkapnya ya, meskipun dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, Yesus tidak berbuat jahat, Yesus tidak membunuh orang, Yesus tidak mencuri. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, dan itu dikatakan oleh imam-imam Yahudi itu adalah penghinaan bagi Allah. Nah, pada saat Yesus ditangkap ini, adik-adik, murid-muridnya lari ya, murid-muridnya ketakutan. Mereka juga takut ditangkap. Lalu mereka bersembunyi dan Yesus ditangkap sendiri. Nah, para serdadu ini menangkap Yesus ya dan membawa mereka kepada pemimpin agama Yahudi. Dan pemimpin agama Yahudi bertanya kepada Yesus ya. Ya. Mereka bertanya, "Apakah engkau anak Allah?" ya, Sang juru selamat yang dijanji. Ya, seperti yang engkau selalu ajarkan. Apakah engkau Kristus anak Allah? Nah, itu mereka bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan, "Ya benar yang kamu katakan itu." Ya, Yesus menjawab. Nah, ketika mendengar itu, imam besar marah ya, sehingga pada saat itu dia merobek pakaian Yesus ya dan mengolok-ngolok Yesus. Karena dalam pikiran mereka juru selamat sang raja itu yang akan membebaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi ya, karena pada saat itu orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi itu di bawah pemerintahan atau dijajah oleh orang Romawi, sehingga mereka pikir kalau juru selamat Mesias yang datang yang dijanjikan seperti dalam kitab Yesaya dan Mika yang mereka baca itu, juru selamat itu adalah juru selamat yang kuat ya, yang membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Tetapi ternyata maksud Allah itu bukan seperti itu, membebaskan mereka dari dosa ya, sehingga mereka itu tidak mengerti maksud Allah Yesus datang ke dunia untuk tujuan yang lebih besar dari hanya sekedar membebaskan mereka dari bangsa Roma. Nah, adik-adik, mereka sangat marah ya. Mereka meludahi dan memukul bahkan mengolok-ngolok Yesus ya, karena sudah berani mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, juru selamat yang dijanji. Kemudian adik-adik, para imam besar itu ya ingin membunuh Yesus, tetapi mereka harus punya izin dari wali negeri Romawi ya, karena mereka di dalam jajahan Romawi. Jadi kalau orang Yahudi kalau ingin menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang yang berdosa, mereka harus mengikuti atau harus ada izin dari bangsa atau pemerintahan Romawi ya. Maka Yesus ini akhirnya dibawalah ke hadapan Pilatus yang merupakan gubernur bangsa Romawi pada saat itu di daerah Yerusalem. Nah, ketika Pilatus ya bertanya, memeriksa Yesus ya, dia bertanya kepada Yesus dan dia menemukan bahwa Yesus tidak ada melakukan kejahatan kriminal. Tidak ada membunuh orang, tidak ada mencuri, tidak ada ingin memberontak untuk membebaskan orang Israel dari bangsa Romawi, tidak ada. Yesus hanya mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah anak Allah, itu saja. Tetapi
imam-imam besar mendesak supaya Pilatus menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Karena Pilatus ini adalah orang yang berkuasa untuk mengambil suatu keputusan apakah orang itu dihukum atau tidak. Nah, adik-adik, Pilatus tidak menemukan kesalahan. Dia bukanlah penjahat yang berbahaya, ya. Pilatus mau membebaskan Yesus. Tetapi pada masa itu adalah masa Paskah Yahudi. Masa Paskah Yahudi itu apa? Yaitu mereka merayakan, memperingati di mana mereka pernah dibebaskan Allah ketika mereka berada dalam perbudakan bangsa Mesir. Mereka dibawa keluar dari Mesir dan itu merupakan perayaan besar, ya. Nah, kebiasaan itu ketika pada saat itu wali negeri Roma yaitu membebaskan satu orang untuk sebagai kebiasaan ketika mereka merayakan Paskah Yahudi, ya. Nah, lalu mereka mengatakan, Barnabas mengatakan inilah Barabas, ya, seorang tahanan, dan inilah Yesus. Kalian pilih mana yang dibebaskan? Yesus yang tidak bersalah atau Barabas, orang yang adalah seorang penjahat? Maka ada yang berteriak, bebaskanlah Barabas. Lalu apa yang harus kulakukan dengan Yesus? Yesus harus disalibkan, kata mereka, ya. Nah, lalu adik-adik semua, karena desakan orang banyak, maka Pilatus pun harus menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus, walaupun Pilatus tahu tidak bersalah. Nah, lalu adik-adik, para serdadu itu pun membawa Yesus, ya. Mereka mengolok-ngolok Yesus sepanjang perjalanan menuju ke Bukit Golgota, di mana orang-orang melihat Yesus. Kemudian adik-adik, mereka juga meludahi Yesus, ya. Mereka menghina Yesus, ya. Dan mereka pun berkata, Yesus, kalau engkau anak Allah, mengapa engkau tidak membebaskan dirimu? Yesus dipaku di kayu salib bersama dua orang penjahat yang benar-benar melakukan kriminal, ya. Nah, di situ kita melihat adik-adik bahwa Yesus tidak bersalah tapi dipaku di kayu salib. Dia mendengar kata-kata hinaan dari orang-orang yang berdiri di sekitar kayu salib ini, ya. Nah, orang mengatakan, tidak dapatkah kamu menyelamatkan dirimu sendiri, katanya. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus dengan diam menanggung penderitaan. Dia berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa mereka. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari penderitaan atau tujuan yang memang harus dia terima, ya, atau dia kerjakan, ya. Nah, Yesus sungguh menderita, ya, dan penderitaan hebat itu harus dialami. Anak Allah sungguh-sungguh seorang diri ketika ia menanggung dosa umatnya. Untuk apa tadi? Mengganti hukuman, ya. Nah, setelah lewat beberapa jam, adik-adik, Yesus ini berada di atas kayu salib, maka kegelapan menyelimuti tempat itu, ya. Di bukit itu terjadi kegelapan, ya, dan terjadi gempa bumi. Kemudian bukit-bukit batu pun terbelah. Tuhan Yesus pun berseru dengan suara yang nyaring, sudah selesai. Dan pada saat itu Yesus meninggal. Penderitaannya sudah selesai, pekerjaannya sudah digenapi, misinya sudah finish, ya. Adik-adik, kalau misalnya superhero gitu, ada misi yang harus dia jalankan. Yesus
menjalankan misinya dengan sempurna. Dia tidak lari dari penderitaan, tetapi dia menerimanya. Nah, adik-adik, mari perhatikan ya. Yesus adalah anak Allah ya. Dan ketika para serdadu itu melihat ya, di sekitar salib itu pada saat mereka merasakan di dalam hati mereka takjub ya, melihat sungguh kata serdadu-serdadu itu bahwa Yesus adalah anak Allah. Benar ya, seperti yang mereka katakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang begitu mengasihi Bapaknya sehingga ia mau menaati bahkan sampai mati. Yesus begitu mengasihi umatnya sehingga dia rela mengalami penderitaan itu sampai mati. Nah, pekerjaan yang harus Yesus lakukan sudah digenapi ya. Misi sudah selesai. Nah, dia tidak tinggal di dalam kuburnya ya. Pada saatnya nanti dia akan bangkit dari kematian. Dia kembali hidup ya. Nah, itu nanti kita rayakan pada saat Paskah. Nah, pada saat Paskah nanti pada hari Minggu kita beribadah lagi. Nah, kita di sini melihat ya, dia memberikan dirinya untuk membayar dosa kita. Nah, apabila kita percaya kepadanya sebagai juru selamat dan meminta agar Yesus mengampuni dosa kita dan Yesus akan memberikan hidup yang baru kepada kita. Nah, apa yang kita rasakan setelah tahu bahwa Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, mati bagi kita, tentu kita merasa bersedih ya adik-adik, merasa bersedih. Tetapi di balik itu adik-adik kita pun merasa bersyukur. Karena apa? Ketika Allah melihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, Allah tidak melihat keberdosaan manusia ya. Pada saat seperti yang di Taman Eden tadi, Allah melihat kebenaran Tuhan Yesus yang disempurnakan. Kemudian pembenaran artinya kita dibenarkan, kita dijadikan benar di hadapan Allah. Ini berarti seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Sehingga Yesus itu menggantikan hukuman dosa kita agar kita dibenarkan. Sehingga siapa yang percaya kepada Allah menjadi layak untuk masuk surga. Nah, itulah arti Jumat Agung yang sesungguhnya. Itulah pengertian dari Yesus menggantikan kita. Artinya apa? Pembenaran. Kita dibenarkan di hadapan Allah walaupun kita berdosa. Yesus melihat pengorbanan Yesus. Allah melihat pengorbanan Yesus Kristus sehingga kita dibenarkan dan Yesus yang menanggung keberdosaan kita. Maka adik-adik, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan apa? Dengan selalu menaati Allah seperti yang dilakukan Yesus. Demi cintanya kepada manusia, dia rela mati. Adik-adik semua, sekali lagi kita mau menyanyi lagu yang tadi kita nyanyikan. Setelah itu kita berdoa, kita sekali lagi merenungkan, mendalami, mengerti bahwa Yesus mati bagi kita, ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Karena
Ya, adik-adik semua, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Dari kecil kami sudah mengetahui bahwa seorang bayi Yesus Juru Selamat dunia yang kami rayakan pada saat Natal memiliki tujuan khusus datang ke dunia, yaitu untuk menanggung dosa-dosa kami sehingga kami dibebaskan. Yesus menjalankan misi harus mati di kayu salib agar kami diselamatkan. Dia menanggung dosa-dosa yang telah kami perbuat. Sungguh Tuhan, hari ini kami menjadi mengerti mengapa hari ini hari Jumat Agung, di mana kematian Yesus adalah kematian yang agung, menggenapi misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Karena itu Tuhan, kami ingin sedari kecil menghargai, menghormati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami hidup tidak sembarangan, hidup hanya taat kepada Tuhan. Karena kami sangat tahu penderitaan Yesus sangat hebat, penderitaan Yesus sangat luar biasa. Begitu cintanya, dia mengorbankan nyawanya, dia mengeluarkan darah, dia dicambuk, dihina, diludahi. Begitu sangat menderitanya Yesus menjalankan perintah Bapa di surga untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan, ajarkan kami sekali lagi untuk taat kepada Allah dan menghormati Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang masuk ke dalam hati kami sehingga kami beroleh hidup yang baru. Hidup yang baru di dalam Yesus membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang mewarisi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Amin. Hey. Nah, adik-adik semuanya, kita tadi telah mendengarkan cerita Alkitab mengenai hari Jumat Agung. Kita tadi sudah mengetahui apa itu hari Jumat Agung, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita, anak-anaknya, menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Oleh karena kita belum menunggu secara tatap muka hari ini, tetapi hanya dikumpulkan dulu di rumah, saat dulu persembahannya nanti pada saat kita bersekolah minggu seperti biasanya di gereja, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya kepada kakak gerejanya. Baik, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita ya, dan kita mau berdoa dulu. Baik, adik-adikku semua, kita berdoa bersama-sama. Dan kakak yang akan pimpin kita semua. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami memperingati hari Jumat Agung Tuhan. Dan begitu besar pengorbanan-Mu untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan.
Dan kami mengucap syukur Tuhan, anugerah yang Kau berikan, yaitu pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami. Dan kami juga Tuhan sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh Katri tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kami manusia. Dan Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu saat ini yang ikut dalam beribadah. Engkau berikan mereka kesehatan, kepintaran, dan juga ya Tuhan berkati dan berikanlah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Dan untuk orang tua mereka terus semangat Tuhan, kiranya Engkau berkati dan pelihara dan diberi kesehatan juga dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dan bisa selalu membimbing dan merawat anak-anak mereka dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang sedang sakit, Engkau pulihkan Tuhan, dan ya Tuhan juga berdoa untuk para medis juga dalam pekerjaannya, diberi kesehatan dan kekuatan, juga merawat orang yang sedang sakit ini Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati pimpinan-pimpinan dan pemerintahannya Tuhan, yang melindungi dan menjaga negara kami, kiranya tetap sehat dan Engkau tetap berkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga untuk pelayanan SPA ini Tuhan tetap berjalan sesuai dengan rancangan-Mu dan tetap terus semangat kami bertumbuh untuk mendengar firman-Mu Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan. Dan inilah permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau dengarkan walaupun tidak semua kami ucapkan Tuhan, tapi Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan pengumuman ya untuk hari Minggu kita masih nanti akan ibadah Paskah bersama ya. Nah, adik-adik semuanya kembali diundang 1 jam untuk kita beribadah. Tetap semangat dan setelah ini adik-adik bisa beribadah dengan mama dan papa dari rumah ya untuk mengikuti perjamuan kudus ya. Mengikuti perjamuan kudus dan adik-adik bisa mengikutinya bersama papa dengan mama. Oke, adik-adik semuanya, demikian sekolah minggu kita ya. Sekolah minggu, Jumat Agung, ibadah Jumat Agung ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Bye, boleh live ya. Dadah, Kak. Dah. Ya. Dadah. Dah. Ya. Oh, sorry ya. Ya. Untuk kakak-kakaknya nanti bisa nggak usah live ya.